Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rahmat Mansyah dari IPB Palembang dengan NIM 0542315565. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas struktur data, yaitu dimana buatlah program pencarian menggunakan algoritma DFS atau Deep Research dalam bahasa Java. Yaitu dimana poin-poinnya itu terdapat gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1 sampai A8. Kemudian kita tentukan hubungan antar not, kemudian kita lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS, kemudian kita jelaskan tahap demi tahap. Oke, di sini saya sudah membuat program DFS-nya, dimana itu dimana di sini terdapat program yang sudah saya buat. Di sini saya menambahkan soal supaya kita lebih gampang untuk memahaminya ya. Yang pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu DFS. DFS adalah singkatan dari Deep Research. Kemudian untuk apa kita membuat program DFS? Kita membuat program DFS yaitu untuk menggunakan atau digunakan untuk menelusuri dan mencari setiap simpul dalam sebuah graf. Oke, DFS ini dengan kerjanya yaitu bergerak ke dalam sejauh mungkin di setiap cabang sebelum kembali ke backtracking atau jalan sebelumnya. Ya, jadi DFS ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komputer, navigasi, penyusunan labirin dan mencari pencarian jalur terpendek dalam graf. Oke. Di sini pertama kita buat representasi graf menggunakan agency list. Nah, kita menggunakan private static, kita menggunakan array list. Oke, setelah kita buat representasi, kemudian kita inisialisasikan graf dengan 8 node dari A1 sampai dengan A8. Oke. Kemudian untuk pencarian DFS dari node A1 dalam kurung indeks 0 untuk mencari node A6 dalam kurung indeks 5. Jadi di sini kita untuk mencari node A6, target kita ada 5 indeks. Kemudian kita melakukan pencarian DFS A1 sampai dengan A6. Kemudian boyolan ditemukan DFS, kemudian akan muncul targetnya. Oke. Jika sudah target ditemukan, kemudian di sini ada beberapa codingan, dan jika target tidak ditemukan. Oke. Kemudian di sini akan terdapat proses pencarian DFS-nya. Oke, kemudian di sini kita inisiasikan graf hubungan antar node. Dan hubungan antar node dari A1 untuk ke A2, kemudian A1 ke A3, kemudian A1 sampai dengan A4. Oke. Di sini ada DFS interaktif dengan stack atau stack ya. Kemudian di sini kita lakukan tahap-tahap pencarian DFS. Kita menggunakan while, if. Oke, di sini untuk terdapat codingan yang dimana ini untuk push tetangga yang belum dikunjungi atau reverse untuk urutan logisnya. Oke, langsung saja coba kita run codingan ini. Oke, di sini sudah muncul output dari program yang kita buat. Di sini ada graf 8 node A1 sampai dengan A8, kemudian ada pencarian DFS A1. Kemudian di sini ada tahap-tahap pencarian DFS. Biar lebih mudah kita lihat di sini ya. Oke, di sini output yang sudah saya copy.
Oke, di sini ada tahap-tahap pencariannya ya. Kemudian dari tahap 1 demi tahap proses DFS, dari start, kemudian kita cari hubungan antar node. Nah, seperti ini lebih jelasnya untuk gambaran visual grafnya dari A1, terus hubungan node A2, A3, A4 sampai dengan A8. Oke. Kemudian mana jalur yang terpendek yang setelah kita urutkan, yaitu ini batas pendeknya itu A1 sampai dengan A5. Oke. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu dimana buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau BFS dalam bahasa Java. Kemudian gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai dengan A8. Kemudian lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS. Kemudian kita jelaskan. Oke, di sini saya juga sudah membuat untuk program BFS-nya ya. Oke, di sini saya perjelas sedikit apa itu BFS. Breadth first search BFS dalam bahasa Java itu artinya dimana cara kerja BFS itu sebagai simpul atau titik awal ya. Cara kerja BFS itu dimana dia mengunjungi titik tengah yang terdekat. Oke. Lebih singkatnya, BFS itu digunakan karena dia bisa mencari langkah paling pendek dalam suatu tahap. Karena BFS ini menjelajah lapis demi lapis ya. Dan ini menjamin untuk menemukan jalur terpendek antara dua simpul dalam graf tak berbobot. Misalnya jumlah langkah minimum. Di sini saya sudah membuat codingannya, dimana di sini kita seperti biasa merepresentasikan graf menggunakan agency list. Kemudian kita inisialisasikan graf dengan 8 node sama seperti BFS ya untuk perbandingannya. Oke, kemudian pencarian BFS ini dari node A1 indeks 0 untuk mencari node A6. Hampir sama seperti DFS sebelumnya ya. Kemudian kita inisialisasikan graf hubungan antar node sama seperti DFS. Kemudian kita buat hubungan antar node direct graph. Di sini ada graf yang pertama yaitu A1 sampai dengan A4, kemudian A2 dan seterusnya. Oke, di sini BFS menggunakan Q. Oke. Ini ada tahap-tahap pencarian. Kemudian di sini kita tambahkan tetangga yang belum dikunjungi oleh Q level atau level by level ya. Oke. Langsung saja kita run programnya. Oke. Oke, di sini ada tahap-tahap pencariannya ya. Nah, di sini sudah ada target ditemukan, berarti dari A1 sampai dengan A8 yaitu mana jalur yang terpendek. Di sini sudah ditemukan, yaitu path yang terpendek adalah A1, A2, A6. Ya, di sana ada penjelasan detail proses BFS yang kita tambahkan level by levelnya, yaitu level 0 Q A1, kemudian BQ A1 dan seterusnya. Oke. Jadi setelah ditemukan path terpendek yaitu A1, A2, A dan A6. Berarti di sini ada 3 langkah yang terpendeknya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terutama kepada Bapak atau Ibu dosen yang mengajar.
Jika ada yang kurang, mohon dikasih tahu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.